Salam kerahiman. Hari ini kita akan baca dari 1244, 29 Desember. Kita siapkan hati kita mau masuk ke dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1244. 15 Agustus 1937. Dalam meditasi, kehadiran Allah meresapi aku dengan amat nyata dan aku menyadari sukacita perawan Maria pada saat ia diangkat ke surga. Menjelang akhir upacara yang dilaksanakan untuk menghormati Bunda Allah, aku melihat perawan Maria dan ia berkata kepadaku, "Oh, betapa senangnya hatiku akan penghormatan kasih kalian." Dan pada saat itu ia menyelubungi semua suster anggota kongregasi ini dengan mantelnya. Dengan tangan kanannya ia mendekap Muder Jenderal Mikaela. Dan dengan tangan kirinya ia mendekap aku, sementara semua suster yang lain sujud di kakinya diselubungi oleh mantelnya. Kemudian Bunda Allah berkata, "Setiap orang yang dengan teguh bertahan di dalam kongregasiku sampai mati akan dibebaskan dari purgatorium. Dan aku ingin agar setiap orang unggul dalam keutamaan-keutamaan berikut: kerendahan hati dan kelembutan, kemurnian dan kasih akan Allah, serta sesama, kemurahan hati dan kerahiman." Sesudah kata-kata itu, seluruh kongregasi menghilang dari pandanganku dan aku tinggal sendirian bersama Bunda tersuci yang mengajar aku tentang kehendak Allah dan bagaimana menerapkannya dalam hidup sambil menyerahkan diri sepenuhnya kepada ketetapan-ketetapannya yang maha kudus. Sungguh mustahil bagi seorang pun untuk menyenangkan hati Allah tanpa menaati kehendak kudusnya. Putriku, dengan tegas aku menganjurkan agar engkau dengan setia memenuhi semua kehendak Allah, karena itulah yang paling menyenangkan dalam pandangannya yang kudus. Aku sangat rindu agar engkau menjadi unggul dalam kesetiaan memenuhi kehendak Allah. Tempatkan kehendak Allah di atas semua mati raga dan pengorbanan. Sementara Bunda Surgawi berbicara dengan aku, suatu pemahaman yang jelas mengenai kehendak Allah menyusup ke dalam jiwaku. Ini terjadi pada tanggal 15 Agustus 1937. Di dalam meditasi, kehadiran Allah meresapi aku dengan sangat nyata. Yang dialami oleh Suster Faustina dalam merasakan kehadiran Allah itu ya. Di dalam diary ini ada beberapa contoh, beberapa sharing yang Suster Faustina berikan. Misalnya dia melihat sinar yang sangat terang. Juga dia melihat salib. Diary 1244. Hal ini terjadi pada tanggal 15 Agustus 1937. Dikatakan oleh Suster Faustina dalam meditasi, kehadiran Allah meresapi aku dengan sangat nyata. Kalau kita juga suka sharing ya di antara teman-teman, ada yang setelah penyembahan dia bercerita, dia sharing. Nah, salah satu atau beberapa sharing dari teman-teman yang pernah saya dengar, dia bilang, "Bu Esther, dalam penyembahan itu saya melihat sinar yang sangat terang." Ada lagi teman yang lain cerita, dia bilang dia melihat salib yang besar. Ada lagi yang cerita, dia bilang dia melihat punggungnya Yesus yang berjubah putih sedang berjalan. Jadi nggak kelihatan mukanya, tapi kelihatan punggungnya. Juga melihat ada rangkaian bunga mawar yang diberikan kepadanya. Ada juga perasaan rasa damai, rasa sukacita, rasa sungguh dikasihi. Jadi ada banyak pengalaman sharing dari teman-teman yang merasakan Allah hadir dan dikatakan oleh Suster Faustina, kehadiran Allah meresapi aku dengan sangat nyata ya. Jadi kelihatan Allah itu sungguh hadir.
Dan aku menyadari sukacita perawan Maria pada saat ia diangkat ke surga. Pada saat itu, Suster Faustina juga bisa merasakan kebahagiaan sukacitanya Bunda Maria waktu dia diangkat ke surga. Kita ingat ya, dalam peristiwa Rosario, peristiwa mulia yang keempat, Bunda Maria diangkat ke surga. Yang kelima, nanti Bunda Maria dimahkotai di surga. Kita juga pasti ada satu perasaan senang karena apa yang diminta oleh Tuhan sudah dilaksanakan oleh Bunda Maria. Sehingga dia mendapatkan satu kehormatan, satu posisi, satu keadaan, situasi, dia diangkat ke surga. Menjelang akhir upacara, untuk menghormati Bunda Allah, aku melihat perawan Maria. Dan Bunda Maria berkata kepadaku, kata Suster Faustina ya, betapa senangnya hatiku akan penghormatan kasih kalian. Jadi Bunda Maria akan merasa senang, merasa sukacita, merasa bergembira kalau kita menghormati dia, menghormati dengan kasih, dipersembahkan, diberikan kepada Bunda Maria. Bunda Maria menyelubungi suster-suster Bunda Maria Kerahiman dengan mantelnya. Jadi dia selalu ya dalam penampilan itu dia selalu dengan jubah, dan melalui jubahnya, melalui mantelnya dia menutupi, melindungi, menjaga, memelihara semua anggota kongregasi. Dan Bunda Maria berkata lagi, setiap orang yang dengan teguh bertahan dalam kongregasiku sampai mati akan dibebaskan dari purgatorium. Biara atau kongregasi tempat Suster Faustina sebagai biarawati itu adalah kongregasi suster-suster Bunda Maria yang berbelas kasih ya. Jadi memang Bunda Maria sebagai ibu dari kongregasi tersebut, Bunda Maria yang berbelas kasih. Sehingga dikatakan oleh Bunda Maria, setiap orang yang teguh bertahan dalam kongregasiku sampai mati. Karena kita juga tahu ya, banyak suster, banyak kaum biarawan, biarawati juga yang pada awalnya dia melaksanakan apa yang Tuhan minta. Tapi ada cukup banyak juga yang berhenti di tengah jalan. Ada yang lepas jubah. Ada yang mungkin bermasalah ya, sehingga dia tidak sampai akhir. Nah, di sini Bunda Maria bilang kalau dia setia sampai akhir, sampai mati, maka tidak akan mengalami purgatorium atau dibebaskan dari purgatorium. Aku ingin setiap orang unggul dalam keutamaan-keutamaan. Bunda Maria tetap berharap pada kita semua, pada suster-suster dalam kongregasi, agar melakukan keutamaan-keutamaan, unggul dalam keutamaan-keutamaan, yaitu kerendahan hati, kelembutan, kemurnian, kasih akan Allah dan sesama, kemurahan hati, dan kerahiman. Itu yang menjadi harapan Bunda Maria pada kita semua. Sehingga dikatakan nanti kita bisa tidak perlu mengalami purgatorium. Itu janji khusus untuk suster-suster kongregasi ya. Tapi untuk kita semua juga pasti Bunda Maria akan berdoa pada kita, berdoa untuk kita supaya kita juga mengalami hidup yang berkenan pada Tuhan. Unggul dalam keutamaan-keutamaan. Bunda tersuci yang mengajar aku tentang kehendak Allah dan bagaimana menerapkan dalam hidup. Jadi yang dilakukan oleh Suster Faustina juga dia selalu bergantung pada Bunda Maria, belajar dan terus belajar. Di sini dikatakan Bunda Maria mengajar aku tentang kehendak Allah dan bagaimana menerapkannya dalam hidup. Sambil menyerahkan diri pada ketetapan-ketetapannya yang kudus. Di sana Bunda Maria dengan tegas berkata kepada Suster Faustina, putriku,
Dengan tegas aku anjurkan agar setia memenuhi kehendak Allah. Karena itulah yang paling menyenangkan dalam pandangannya yang kudus. Aku sangat rindu agar engkau unggul dalam kesetiaan memenuhi kehendak Allah. Kita tidak hanya sekedar bisa atau melaksanakan kehendak Allah, bukan sekali-sekali, tapi unggul. Lebih dari yang lain ya. Kalau ranking itu termasuk ranking yang di atas. Tempatkan kehendak Allah di atas semua mati raga dan pengorbanan. Jadi kalau dilakukan mati raga, dilakukan pengorbanan, tapi tetap tempatkan kehendak Allah di tempat yang paling tinggi, di atas hal-hal lainnya. Sementara Bunda Surgawi berbicara padaku, aku mendapat suatu pemahaman yang jelas tentang kehendak Allah. Dari apa yang dibahas bersama-sama selama ini dalam menggali rahmat, mengetahui kehendak Allah itu tidak instan. Kita perlu suatu proses, perlu kerendahan hati, perlu keterbukaan, perlu hening, perlu meditasi, perlu waktu untuk berdialog. Berdialog dengan Tuhan, berdialog dengan Bunda Maria untuk kita mendapatkan pencerahan-pencerahan sehingga akhirnya kita bisa tahu apa kehendak Allah. Dan kalau sudah tahu kehendak Allah bukan hanya sekedar tahu tapi juga melaksanakannya untuk menyenangkan Tuhan. Dan hari ini kita mendapat pesan dari Bunda Maria untuk unggul dalam keutamaan-keutamaan. Seperti yang tadi sudah disebutkan ya, saya ulang sekali lagi. Kerendahan hati, kelembutan, kemurnian, kasih akan Allah dan sesama, kemurahan hati, dan kerahiman. Itu aja untuk hari ini. Kita lebih mempersiapkan diri untuk bisa masuk ke tahun yang baru dengan suatu situasi yang baru, dengan planning yang baru, dengan tujuan hidup yang baru, supaya semakin hari semakin berkenan pada Allah. Baik, saya tutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas rahmat-Mu yang Kau terus curahkan kepada kami dengan tak henti-hentinya. Begitu banyak contoh, rahmat, berkat, nasihat yang kami terima. Agar hidup kami setahap demi setahap Engkau pimpin di jalan yang Engkau kehendaki, supaya suatu hari nanti kami juga bisa menikmati hidup kekal yang Engkau sediakan untuk kami semua. Pada saat ini, pada hari ini, Bunda Maria memberikan beberapa hal yang perlu menjadi prioritas dalam hidup kami. Bunda Maria, bantu kami dalam doa-doa syafaat-Mu supaya kami dimampukan untuk bisa menjadi manusia yang lebih menyenangkan Tuhan. Dengan unggul dalam keutamaan-keutamaan yang Kau sebutkan. Antara lain dalam kerendahan hati, kelembutan, kemurnian, kasih akan Allah dan sesama, juga dalam kerahiman, dalam kemurahan hati. Biarlah kami boleh menjadi manusia-manusia baru yang lebih peduli, memperhatikan orang-orang di sekitar kami, dan semua itu kami mau persembahkan sebagai persembahan yang hidup dari kami semua. Doakan kami ya Bunda, doakan kami Santa Faustina, supaya kami di tahun yang baru bisa menjadi sungguh-sungguh manusia yang lebih berkenan kepada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Hatiku